Halo halo ha, annyeong, welcome to my channel. Oke, di video pertama aku kali ini, aku akan menceritakan tentang pengalaman horor yang dialami oleh teman aku sendiri. Ini benar-benar nyata tanpa dibuat-buat. Oke, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Semakin banyak yang subscribe, semakin membuat aku semangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke, kita mulai videonya. Keep watching and enjoy! Jadi waktu itu aku masih duduk di kelas 10 atau kelas 1 SMA. Dan kebetulan aku sama teman aku ini sekelas dan juga sebangku. Kami mengikuti organisasi yang sama, yaitu organisasi PMR. Suatu waktu, ada acara ke PMR-an yang kerap dikenal dengan Jumbara, dan itu diikuti oleh seluruh anggota PMR di daerah Garut Selatan. Dan ternyata PMR di sekolah kita juga ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Itu acara diadakan selama 3 hari 2 malam, yaitu hari Sabtu sampai hari Senin. Nah, acara Jumbara pada hari Senin itu kan udah selesai dan kita tinggal menunggu waktu untuk pulang. Dan waktu untuk menunggu pulang itu lumayan cukup masih lama ya. Jadi kita berinisiatif untuk membersihkan alat-alat ke PMR-an kita seperti DU, alat DU, dapur umum ya kan. Kita pergi ke sebuah sungai. Dan sungai itu lumayan jauh dari tempat perkemahan kita. Dan ini dia petanya. Ini perkemahan kita, ini jalan menuju sungai tersebut. Dan itu jalannya lurus ya, nggak belok-belok, cuman dibelok-belok pas kita udah masuk ke sebuah hutan. Di sini ada sebuah hutan dan kita masuk, dan pas mau nyampe ke sungai kita harus turun kayak jurang gitu ya jalannya. Setelah beres bersih-bersih, kita kembali lagi ke perkemahan kita. Nah, di tengah-tengah hutan, dia minta untuk istirahat dulu. Nah, aku temenin sama kakak kelas aku. Dia duduk di sebuah batu yang lumayan cukup besar ya, pokoknya cukuplah untuk duduk. Dan di situ gak lama kemudian kita berniat untuk kembali lagi ke perkemahan. Cuman pas dia berdiri, ternyata di batu itu ada darah. Dan ternyata itu adalah darah haidnya teman aku. Dia enggak membersihkan darah haidnya tersebut. Dia malah menutupinya pakai daun. Setelah menutupi darah itu, kita melanjutkan lagi untuk kembali ke perkemahan. Ini masih di perjalanan. Di perjalanan aku melihat dua teman aku, yang satu kakak kelas, yang satu teman aku sekelas, lagi memetik buah yang benar-benar buahnya itu menarik perhatian kita untuk ingin memetiknya. Buahnya itu agak aneh, bentuknya seperti timun, panjang, lonjong gitu ya. Cuman ini sebesar jempol dan warnanya tuh merah banget. Dan temen aku yang meninggalkan darah di batu tadi ikut memetiknya juga. Dan akhirnya setelah memetik itu, kembalilah kita ke perkemahan. Temen aku yang satu lagi katanya buahnya dimakan sedikit karena penasaran, dan temen aku yang meninggalkan darah haidnya di batu tadi menggunakannya untuk mencuci sepatunya. Maksudnya bukan mencuci, seperti digosok-gosokin gitu ya ke sepatunya supaya bersih, katanya kayak gitu. Dan setelah itu aku tinggalin ini dan pergi untuk membantu kakak-kakak aku yang sedang membereskan barang-barang yang belum dibereskan, karena kita kan mau siap-siap untuk pulang. Cuman aku lihat dari kejauhan kok Nuraini murung gitu kan, soalnya anaknya aktif ya, jadi kalau dia murung itu kayak ada yang aneh gitu. Ya udah, aku samperin lah dia. Pas aku samperin, dia tuh lagi murung kayak gini nih. Nah, murung kayak gini. Dan aku tanya, "Kenapa?" Pas dia jawab, katanya dia pusing dan kayak ada yang berat gitu di pundaknya sini kayak gitu. Ya udah, aku ambil obat dulu, kata
kayak gitu. Pas aku ambil obat, aku kasih aku dia, dan aku tinggalin dia lagi, dan lanjut lagi membereskan alat-alat yang belum dibereskan. Setelah semuanya beres, aku kembali lagi ke tempat Nur Aini tadi, dan aku lihat-lihat dia masih murung kayak gitu. Ya udah, aku tanya lagi, masih pusing nggak? Kata dia masih, dan ini masih tetap berat juga di belakang katanya. Ya udah, aku langsung laporlah ke pembina, Pak, Nur Aini sakit. Terus dia bilang ya udah nanti pas mau ke mobil Nur Aini diangkut aja sama Belangkar. Nah di situ aku bilang aku duluan naik mobil, kan kita tuh naik mobil truk ya, mobil truk kan belakangnya tuh ketutup banget dan cuman atapnya doang yang gak ketutup. Nah di tubuh aku itu pendek ya, jadi naik sedikit untuk lihat ke bawah gitu, ke luar. Nah lihat, dan Nur Aini lagi digotong sama kakak kelas aku yang cowoknya, dan lihat dia itu matanya tuh melotot. Kalian bayangin gak sih, ini tengah hari sekitar jam 12-an, cuaca lagi cerah, melotot ke atas, kan pasti silau kan, gak kuat pastinya juga silau, tapi ini bener-bener yang namanya melotot banget. Setelah Nur Aini dinaikin ke mobil, dari situ aku nggak tahu keadaan Nur Aini kayak gimana, karena dia di depan mobil sedangkan aku di belakang sama anggota yang lain. Salah satu anggota dari kita ingin pergi refreshing dulu ke sebuah pantai, dan ternyata pembina juga mengiyakan kemauan dari anggota tersebut, dan akhirnya kita istirahat dulu ke sebuah pantai. Dan sesampai di pantai, yang lain benar-benar bergegas banget untuk pergi ke pantai tersebut dan ya main-main air kayak gitu. Jadi di sana aku cuman lihat pantainya aja. Mohon maaf, aku gak bisa sebutin nama pantainya, ya takut ada yang kesinggung atau gimana. Gak lama kemudian kakak-kakak kelas aku panggil aku. Aku samperin dong, takutnya Nur Aini kenapa-napa. Ada apa kak? Itu pembina nanyain. Yaudah aku samperin lah pembina. Pas aku mau samperin pembina, ternyata keadaan Nur Aini tuh bener-bener yang ini udah fix dia kemasukan. Soalnya dia lagi dirangkul sama, sambil duduk dirangkul sama pembina, dan dia tuh tenaganya tuh kayak bener-bener yang namanya kuat banget, dan itu makhluk kayak yang mau menghindari rangkulan pembina ya, kayak yang lepasin aku kayak gitu. Pokoknya ini tuh tangannya tuh benar-benar merep banget, merep sampai ya kalau yang berotot tuh tulang-tulangnya tuh bukan tulang-tulang, urat-uratnya itu kelihatan dan bener-bener besar banget. Dan dari situ pembina juga bercerita tadi di perjalanan juga emang dirangkul kayak gitu, cuman gak diem juga ini Nur Aini, merosot terus ke bawah, maka dikeatasin lagi, merosot lagi kayak gitu katanya. Dan aku lihat kondisi lantai, kan itu di sebuah warung ya, aku lihat lantai warung itu bener-bener kotor banget sama darah haidnya Nur Aini. Pembina aku nanya siapa nama orang tuanya, siapa nama saudara-saudaranya, siapa nama kakek neneknya. Kebetulan aku tahu namanya kecuali nama kakeknya. Dan di sana juga ada seorang kakek-kakek yang membantu untuk menyadarkan Nur Aini. Dia memberikan air yang udah dikasih doa-doa kayak gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya Nur Aini kembali sadar. Namun sadarnya Nur Aini ini gak berlanjut lama. Akhirnya dia kembali pingsan dan kemasukan lagi. Dan itu berlanjut secara terus-menerus. Pingsan, jadi lagi, pingsan, sadar. Akhirnya setelah melihat kondisi Nur Aini yang masih gak bisa sembuh juga, pembina memutuskan untuk pulang lebih cepat dan akhirnya memanggil anggota yang lain untuk bergegas pulang kembali. Kita ke sekolah. Nah di sekolah Nur Aini ini dimasukin ke UKS ya, dan ternyata di luar juga ada teman aku yang kemasukan juga, cuman aku nggak lihat gimana kondisinya. Itu di
diurusin sama kakak kelas yang lain. Dan di dalam UKS itu kondisi Nur Aini masih tetap kayak di pantai, sadar, pingsan, kemasukan, pingsan, sadar, kayak gitu. Dan ada waktu dimana dia pas sadar, dia bilang gini, Pi, sakit. Terus dari itu aku jawab, ya aku harus gimana, aku gak bisa apa-apa, emang dari situ kan aku gak bisa apa-apa, aku harus gimana. Di situ akhirnya dia pingsan lagi dan dia kemasukan lagi. Dan setelah beberapa lama dari situ kita kasih doa-doa seperti ya kayak gitulah, sebisanya kita, ayat kursi, al-falaq, an-nas, al-ikhlas, kayak gitu. Akhirnya Nur Aini sadar yang lumayan cukup lama sadarnya, dan dia meminta aku untuk menemani dia ke WC karena katanya dia mau mengganti pakaiannya yang kotor ya, akibat darah haidnya yang emang banyak banget. Pas Nur Aini minta ditemenin, di situ jujur aku merasa takut karena situasinya kita kan lagi berdua, gimana kalau terjadi apa-apa di WC. Cuman di situ juga aku mikir kalau dia sendiri terus terjadi apa-apa di WC, siapa yang akan nolong dia kalau pintunya terkunci? Gitu. Ya udah, di situ aku memberanikan diri untuk nemenin dia ke WC, dan alhamdulillah selama berganti pakaian gak terjadi apa-apa. Keluar kita dari WC dan kita berniat untuk kembali lagi ke UKS. Nah, saat mau kembali ke UKS, kan ini nih peta mau ke UKS nih, WC ini UKS-nya dan ini masjid. Nah, di teras depan masjid ini ada teman aku yang satu lagi yang kemasukan. Kan kalau kita mau ke UKS lagi pasti melewati dia. Nah, pas ada di sini dan mereka saling ketemu dan saling tatap, akhirnya Nur Aini pingsan dan dia akhirnya kemasukan lagi. Dan dari situ Nur Aini enggak dikembalikan lagi ke UKS, melainkan dia ditempatkan di salah satu di teras masjid ya, sama seperti teman aku yang satu lagi yang kemasukan di situ. Dan dia diurus sama kakak kelas aku, dan aku nelpon orang tuanya bilang kalau Nur Aini sakit dan sekarang posisinya lagi di masjid sekolah. Dan kata dia, oke, Bibi akan kesana, katanya gitu. Sambil nunggu orang tuanya Nur Aini datang, ada temen aku nyaranin untuk membuat obat ke orang yang bisa. Nah, kebetulan orang itu nggak jauh rumahnya dari sekolah kita, dan akhirnya kita ke rumahnya. Orang yang bisa itu ngasih kita sebotol air, juga satu buah yang bener-bener mirip banget kayak yang dipetik di perkemahan itu ya. Cuman bedanya itu dari warnanya aja. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sekolah dan ternyata alhamdulillah orang tuanya Nur Aini itu udah sampai. Dan di situ Nur Aini dikasih minuman yang tadi dari si bapak yang bisa itu, sama buahnya dimakan juga. Dan alhamdulillah sadar. Akhirnya Nur Aini dibawa pulang. Setelah dibawa pulang oleh orang tuanya, aku nggak tahu lagi gimana kondisi Nur Aini. Tapi kalian jangan khawatir, ceritanya masih berlanjut dikarenakan kejadiannya ini berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Jadi nantikan video part 2-nya, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Semakin banyak yang subscribe, semakin menyemangati aku untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman kalian. Oke? Terima kasih. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.